semuanya, kembali lagi bersama saya Tesalonika. Saya dari Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai 10 pertanyaan mengenai bank dan lembaga keuangan. Nah, di mana tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas? Yuk, simak videonya. Pertanyaan pertama, apa sih yang dimaksud dengan kesehatan bank itu? Yang dimaksud dengan kesehatan bank adalah kemampuan bank dalam melaksanakan kegiatan operasional perbankan secara normal, serta memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan untuk tugas bank secara umum ada 4, yaitu yang pertama mengelola dana bank, yang kedua menyalurkan dana ke masyarakat, dan yang ketiga memenuhi kewajiban kepada pihak lain, serta yang keempat memenuhi peraturan yang berlaku. Pertanyaan kedua, apa pentingnya menjaga kesehatan bank? Menjaga kesehatan bank sangat penting karena bank yang sehat dapat melakukan kegiatan operasionalnya secara normal dan memenuhi semua kewajibannya dengan baik. Pertanyaan ketiga, menurut konsep Bank Indonesia, mengapa kesehatan bank perlu dijaga? Kenapa ya? Karena prinsip Bank Indonesia merupakan bank itu adalah sebagai pembentuk suatu kepercayaan nasabah, dan yang kedua itu sebagai sarana dalam menetapkan strategi marketing suatu bank, serta prinsip mereka yang lainnya yaitu bahwa bank itu adalah sebagai sarana pusat pertumbuhan ekonomi. Pertanyaan keempat, sumber dana yang dihimpun bank dari mana saja sih? Sumber dana yang dihimpun bank, yang pertama yaitu sumber dana yang berasal dari bank itu sendiri, seperti dari pemegang saham. Dan yang kedua itu dana yang dihimpun dari masyarakat, seperti masyarakat yang menabung. Dan yang ketiga itu dana dari lembaga keuangan lainnya, seperti pinjaman antar bank. Dan kelima, bentuk penggunaan dana bank dalam bentuk apa aja ya? Penggunaan dana bank dibedakan menjadi 2, yaitu prioritas primer dan prioritas sekunder. Prioritas primer yang dimaksud di sini adalah prioritas utama dari dana bank yang akan dialokasikan untuk memenuhi ketentuan likuiditas wajib minimum yang disebut dengan giro wajib minimum atau GWM. Contohnya adalah dana kas dan saldo rekening koran. Dan untuk prioritas sekundernya adalah dana bank yang penempatan dananya dalam bentuk non-cash seperti surat berharga pasar uang atau SBPU dan sertifikat Bank Indonesia. Pertanyaan ke-6, jika dilihat dari produktivitasnya, aktiva bank dibedakan menjadi 2, yaitu aktiva yang produktif dan aktiva yang tidak produktif. Nah, perbedaannya apa ya? Perbedaan aktiva produktif dan non-produktif yaitu, kalau aktiva produktif itu bisa dianggap sebagai aktiva yang mendapatkan atau menghasilkan pendapatan, yang bisa disebut sebagai investasi, sementara kalau yang non-produktif itu dianggap sebagai liabilitas. Pertanyaan ke-7, jelaskan makna dari aset liability management. Makna dari aset liability management yaitu proses siklus terhadap pengumpulan, proses analisis, laporan, dan penetapan strategi pengelolaan aset, serta kewajiban dengan tujuan mengeliminasi risiko-risiko yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Pertanyaan ke-8, jelaskan pentingnya dana pensiun. Dana pensiun merupakan tabungan yang disiapkan untuk masa tua. Nah, manfaatnya penting banget. Kenapa? Karena dana pensiun ini merupakan dana yang akan kita gunakan nanti untuk biaya kehidupan kita sehari-hari kalau nanti kita sudah tidak bekerja lagi atau tidak berpenghasilan lagi. Nah, jadi kita masih bisa menikmati gaya hidup yang sama tanpa kita memiliki penghasilan seperti sekarang ini. Pertanyaan ke-9, mekanisme dana pensiun. Perusahaan mekanisme dana pensiun hampir sama ya. Ada yang pensiun dini, pensiun yang sudah tua, dan pensiun cacat. Dan kalau untuk nominalnya di setiap perusahaan sepertinya beda-beda, tapi cuman beda tipis doang. Kalau di setiap perusahaan tergantung golongan perusahaannya sih, kan setiap perusahaan juga ada yang golongan 1, 2, 3 seperti yang di sekarang ini. Dan kalau misalnya kita udah umur 25 tahun atau umur pensiun 50 tahun, kita bisa mengajukan surat pensiun. Dan untuk pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan ke-10, apa fungsi dari dana pensiun bagi pesertanya? Dana pensiun itu sendiri dihimpun dari iuran baik dari pesertanya maupun dari sang pemberi kerja.
Dan dana pensiun itu sangat penting jika suatu waktu nanti sebelum pensiun, juga misalnya terjadi kecelakaan atau meninggal dunia, jadi bisa diberikan kepada si pesertanya. Dan sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan sekian videonya. Terima kasih.